Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan bentuk-bentuk korupsi pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa saja bentuk-bentuk dari korupsi, sehingga jelas bahwa korupsi itu sendiri ada berbagai macam tindakan yang dilakukan. Jadi sebelumnya saya informasikan dulu bahwa sebenarnya korupsi itu seperti yang sudah kita ketahui merupakan kebiasaan yang kita lakukan atau kebanyakan dilakukan terutama sejak manusia pertama kali mengenal tentang tata kelola administrasi. Jadi pada kebanyakan kasus korupsi yang ada, yang kalian pernah lihat di media sosial apapun atau di media apapun, seringkali perbuatan korupsi itu biasanya tidak lepas dari wilayah kekuasaan, wilayah birokrasi, atau wilayah pemerintah. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, jadi korupsi ini sebenarnya merupakan tindakan melawan hukum dan ada ketentuannya di Indonesia. Dan korupsi ini sebenarnya memang bisa dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Jadi kriminalitas yang terkait dengan tindakan hukum di Indonesia itu sebenarnya bisa kita lepas dari bentuk-bentuk korupsi yang memang pada dasarnya ini melanggar hukum. Selain mengkaitkan korupsi dengan wilayah-wilayah yang berkaitan dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan masalah perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, atau kesejahteraan sosial lainnya yang terkait dengan pembangunan nasional. Saking luasnya aspek dari pembahasan ini, dari pembahasan organisasi sampai internasional, bahkan sebenarnya PBB pun ada badan hukum yang berfungsi untuk mengawasi atau memantau korupsi di dunia. Jadi saking pentingnya wilayah ini untuk dibahas dan diatur secara hukum, maka dunia pun harus mengatur ketentuan hal ini. Baik, sebagai landasan hukum untuk mempelajari tentang materi ini, bagaimana penanganan korupsi ini dilakukan. Jadi dasar untuk landasan hukum memberantas dan menanggulangi korupsi ini adalah bagaimana caranya kita memahami konteks korupsi itu sendiri. Sehingga jelas kalau kita paham tentang korupsi itu seperti apa, maka kita bisa membuat landasan hukum. Pada bagian ini nanti kita akan membahas tentang dasarnya dulu ya, tentang korupsi itu apa berdasarkan definisi-definisi secara umum. Jadi ada dasar teorinya, kemudian ada pendapat dari para pakar yang mengatakan bahwa korupsi itu seperti apa, kemudian baru kita bisa lakukan tindakan-tindakan hukum atas dasar itu. Secara definisi, korupsi itu adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Ini dari dasar teori punya Voclema Andreas tahun 1951 atau kata lainnya adalah corruptus. Nah, ada juga bahasa yang lain dari itu, yaitu adalah corruptio di bahasakan lain bisa berarti corrompere. Bahasa Latin ini bisa bisa sama saja seperti corruptio, tapi ini biasanya lebih tua. Ini lebih tua dari corruptio, jadi corrompere namanya. Atau bahasa-bahasa lain yang saat ini lebih familiar dengan menggunakan saduran perubahan bahasa. Ada ya yang menyebut corruption, ada yang menyebut korupsi, ada yang menyebutkan korupti atau korupti, dan banyak macamnya. Nah, sebenarnya secara umum arti dari korupsi itu sendiri adalah kebusukan. Jadi maksudnya adalah ketidakjujuran terkait dengan tindakan apa, yaitu tindakan suap menyuap ya. Dan ini juga secara harfiah berarti tidak bermoral, menyimpang dari kesucian yang ada, dan ini juga berarti bahwa tindakan yang dilakukan dalam korupsi itu adalah tindakan tercela atau terhina seperti itu. Nah, menurut pengertian yang lain di Malaysia juga ada tuh aturan terkait dengan korupsi. Mereka menggunakan kata
Resuah. Resuah ini sebenarnya merupakan saduran dari bahasa Arab atau bahasa uh, risuah. Jadi disadur ke bahasa Malaysia jadi resuah. Menurut kosakatanya ini sebenarnya maknanya juga hampir hampir sama. Jadi secara umum risuah itu adalah suap atau secara terminologi ya ini berarti pemberian yang diberikan kepada seseorang kepada hakim pada saat ini. Nah, untuk apa? Ada maksudnya apa? Untuk memenangkan sebuah perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk mendapatkan sesuatu atau kedudukan atau apapun. Jadi berdasarkan kata ini bahwa semua ulama sepakat bahwa risuah itu perbuatan yang diharamkan. Terkait dengan itu, maka bisa ditindak tuh untuk bisa diputuskan dalam hukum. Jadi hukum perbuatan ini termasuk dalam dosa besar, sebagaimana yang telah disyaratkan pada nas Qur'anullah atau sunnah Nabiliyah yang mengatakan bahwa pada saat itu mereka orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong banyak memakan uang yang haram. Artinya berita bohong atau tindak korupsi yang sifatnya merugikan, maka ini bisa termasuk dengan dosa besar. Nah, terkait dengan ini semua, nggak mungkin tindak korupsi ini tidak berdampak. Jadi, ini merupakan salah satu bentuk dampak ya, yang terjadi misalnya pada saat terjadi distribusi beras. Biasanya dalam distribusi beras ini masyarakat itu sering sekali mendapatkan bantuan tidak tepat sasaran sehingga rentan untuk terjadinya praktek korupsi. Harusnya hal ini sebenarnya nggak perlu untuk terjadi kalau pemerintah mengetahui secara pasti berapa jumlah keluarga yang harus dibagikan berasnya pada wilayah itu. Jadi seperti itu. Nah, kecenderungan ini bisa jadi karena ada terjadinya praktek korupsi di saat itu. Jadi seperti itu. Jadi suap penyuap itu sebenarnya identik dengan memakan barang atau apapun yang diharamkan, terutama diharamkan oleh Tuhan. Jadi diharamkannya mencari suap, menyuap atau menerima suap, dan juga ada ya mediator antara penyuap sama suap yang disuap. Nah itu juga termasuk kena tuh dalam hukum ini. Walaupun sebenarnya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa boleh aja untuk ada suap yang dilakukan dalam konteks ada hak atau ada sesuatu yang harus diperjuangkan untuk mencegah terjadinya kezaliman. Nah, namun tetap saja penerima suap konteksnya ya tetap dosa juga seperti itu. Oke, next untuk selanjutnya istilah daripada korupsi ini sendiri menurut kosakata dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sebuah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan atau ketidakjujuran. Nah, ini masuk dalam kosakata bahasa Indonesia untuk arti dalam sebenarnya korupsi itu apa. Nanti kalian bisa cek di pernyataan beliau di bukunya tahun 1978, tinggal cari saja. Dalam pengertian yang lain juga perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang atau penerimaan uang sogok dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian bahwa korupsi itu bisa sesuatu yang sangat busuk, jahat, atau merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi itu menyangkut ke tindakan yang tidak amoral atau sifatnya dalam keadaan yang tidak baik, busuk itu tadi ya maksudnya ya. Terkait dengan jabatan yang dipegang atau wewenang kekuasaan dalam jabatan yang sudah diberikan, terkait dengan faktor ekonomi, faktor politik, atau penempatan apapun
mungkin bisa penempatan keluarga atau golongan tertentu di dalam kedinasan di bawah wilayah jabatan yang dipegang. Ada juga pengertian-pengertian yang lain ya. Ini pengertian ini tidak terpaku pada dua ini saja. Sebenarnya ada pengertian yang lain. Misalnya pengertian menurut Pak Subakti, korupsi itu bisa berarti perbuatan curang atau tindakan pidana yang merugikan keuangan negara. Itu juga ada seperti itu. Nah, secara umum korupsi udah bisa diketahui secara pengertiannya seperti itu, tapi bentuknya bagaimana? Nah, bentuk-bentuk dari korupsi ini yang harus kita ketahui bersama. Jadi menurut buku saku yang dikeluarkan oleh KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, nanti kalian tinggal cek saja di tahun 2006, ini ada buku sakunya, ada berbagai macam bentuk-bentuk korupsi. Saya akan menginformasikan bentuk korupsinya apa, kemudian perbuatannya ya, tindakan atau perbuatannya itu apa. Jadi ada kata-kata korupsi itu apa, bentuk-bentuk dari kata-kata korupsi itu seperti apa, kemudian perbuatannya. Kita mulai dari yang pertama. Bentuk korupsi yang pertama itu adalah merugikan uang negara. Nah, merugikan uang negara ini maksudnya gimana? Jadi secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Memperkaya diri sendiri itu bukan berarti tidak diperbolehkan, boleh, tapi bentuknya tidak melawan hukum. Jadi tindakan itu konteksnya harus dilakukan berdasarkan aturan yang diberlakukan, bukan melanggar hukum. Jadi konteks memperkaya diri ini bukan melanggar hukum ya. Kemudian tergantung lagi yang lain. Apa itu? Tujuan. Jadi tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan. Atau ada kesempatan atau ada sarana yang dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Atau ada tujuan deh, mungkin tujuannya bukan uang, tapi tujuannya untuk konteks yang lain. Maka tujuan yang dicapai dengan cara menyalahgunakan wewenang dan kesempatan ini tadilah yang melanggar aturan atau melanggar ketentuan yang disebut sebagai bentuk-bentuk korupsi dalam kerugian keuangan negara. Kemudian ada lagi bentuk yang lain, yaitu apa? Suap menyuap. Suap menyuap ini konteksnya memberi atau menjanjikan sesuatu. Bentuknya tuh bisa memberikan, ada bentuknya, atau belum ada bentuknya. Belum ada bentuknya yang menjanjikan sesuatu. Nah, kepada siapanya nih harus diketahui. Kalau misalnya itu dilakukan kepada aparatur negara, kepada pegawai negeri, kepada penyelenggara negara, dengan maksud atau tanpa maksud supaya terjadi sesuatu, atau bisa melakukan perbuatan sesuatu, atau tidak berbuat kepada sesuatu, maka itu juga melanggar terkait dengan jabatannya. Misalnya saya menjanjikan memberikan promosi misalnya. Yang penting Anda tidak boleh melakukan ini, misalnya seperti itu. Nah, itu juga termasuk suap menyuap, walaupun tidak bentuknya uang, tidak bentuknya materi. Jadi seperti itu. Ada lagi yang bentuk yang lain. Itu kan tadi memberikan atau menjanjikan sesuatu ya. Nah, kalau misalnya memberikan sesuatu kepada pemerintah atau penyelenggara nih, terkait dengan kewajibannya. Nah, ini juga bisa dikenakan suap menyuap. Karena ada kaitannya dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan terhadap jabatan itu. Maka itu termasuk dengan suap menyuap. Ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, suap menyuap yang lain juga ada, yaitu konteksnya ada bendanya, ada yang diberikan, bentuknya hadiah. Hadiah ini sebenarnya konteksnya bukan pada perintah, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan saja bahwa ada kekuasaan tuh yang dilakukan di situ, yang melekat terhadap jabatannya. Jadi memberi hadiah ini juga dianggap sebagai tindakan suap menyuap. Nah, dulu sempat terjadi seperti ini dan dilumrahkan. Apa itu? Pemberian parsel. Jadi kita ngasih-ngasih parsel tuh antar pejabat. Dulu tuh masih ada tuh yang kayak gitu. Tapi sekarang itu sudah masuk kategori suap menyuap. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ada lagi suap menyuap yang lain bagi pegawai negeri atau negara yang melakukan penerimaan atau pemberian berupa janji. Nah, itu juga termasuk bentuk-bentuk suap menyuap dikategorikan sebagai korupsi.
Bentuk suap menyuap ini lumayan banyak ya, termasuk juga bagi pegawai negeri atau negara yang menerima hadiah atau janji, padahal tahu aja kalau itu memang patut diduga bahwa itu adalah bentuknya hadiah diberikan dalam konteks untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu pada jabatannya. Dan itu harus konteksnya bertentangan ya dengan ketentuan di SOP-nya, maka itu termasuk suap menyuap. Kalau misalnya kita konteksnya adalah mendukung kepanitiaan, misalnya karena kepanitiaan itu ada SOP-nya dan itu memang kewajiban untuk dilakukan, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu sifatnya tidak ada dalam kewajibannya, melanggar aturan, kemudian ada keinginan pergerakan untuk melakukan hal itu sebagai bentuk hadiah atau janji lah seperti itu, maka itu dikatakan sebagai bentuk-bentuk korupsi dalam suap menyuap. Bentuk suap menyuap ini banyak konteksnya ya, banyak sekali. Menerima hadiah tetap harus merupakan ciri dari suap menyuap. Tapi di sini konteksnya untuk yang lain bisa diakibatkan karena disebabkan setelah melakukan sesuatu. Jadi ketika udah dilakukan, karena kalau tadi kan konteksnya belum dilakukan dijanjikan dapat hadiah. Tapi kalau sudah dilakukan kemudian kita berikan hadiah, itu juga termasuk suap menyuap. Jadi konteksnya bukan hanya sebelum dilakukan, tapi sudah dilakukan pun bisa kena seperti itu. Itu disebut dengan suap menyuap. Jadi hati-hati untuk pegawai negeri yang menerima janji atau menerima hadiah, padahal konteksnya pada saat itu karena alasan terhadap jabatan atau kekuasaan yang dipegang pada saat itu, walaupun itu hanya sekedar dipikirkan saja ya, sebatas niat, itu juga sudah kena suap menyuap. Jadi pada konteks ini perlu hati-hati ya. Kemudian ada lagi yang lain, memberikan janji pada hakim. Nah, ini juga bahaya nih. Memberikan sebuah janji atau memberikan hadiah kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara yang perkara itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka itu juga dikatakan sebagai suap menyuap. Memberikan hadiah kepada avokat, pengacara, konteksnya adalah untuk sidang pengadilan, maksudnya untuk mempengaruhi apapun itu terkait dengan nasihat, pendapat, atau putusan misalnya yang berkaitan dengan perkara tertentu. Kalau itu terjadi, maka itu termasuk tindak suap menyuap. Hakim juga kalau tadi menerima hadiah juga bahaya ya, padahal mungkin bisa diketahui bahwa hal itu tidak pantas untuk dilakukan, tidak pantas untuk diterima. Konteksnya gini, kembali lagi ya, walaupun itu hanya sekedar untuk ketemu saja, belum jadi tuh, barangnya belum ada tuh, tapi ada kecurigaan, patut diduga bahwa itu adalah sebuah janji, sebuah harapan untuk mendapatkan hadiah pada suatu tindakan untuk putusan sebuah perkara, maka itu karena tuh suap menyuap itu. Jadi perlu hati-hati ya. Nah, selain suap menyuap, tindak korupsi yang lainnya juga ada, yaitu adalah pemerasan. Tapi di sini konteksnya terhadap jabatan ya. Jadi kalau misalnya ada pegawai negeri itu ditugaskan untuk menjalankan jabatan terus-menerus, dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, atau apapun yang disimpan karena posisi dia sebagai seorang pejabat, maka penggelapan itu konteksnya termasuk penyalahgunaan jabatan walaupun dikerjakan sendiri atau dibantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi ini juga perlu hati-hati ya. Kalau punya jabatan, apalagi kalau punya uang yang memang uang itu dianggarkan untuk kegiatan pada konteks operasionalnya, tapi ternyata disalahgunakan, ya pasti itu merupakan penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri juga
yang ditugaskan untuk menjalankan jabatan umum secara terus-menerus ataupun secara sementara, misalnya pejabat sementara misalnya seperti itu, apa yang dilakukan yaitu memalsukan buku-buku, daftar-daftar atau administrasi yang lainnya yang harusnya itu sesuai fakta tapi dimanipulasi, maka itu juga kena penggelapan dalam jabatan. Konteksnya bukan uang, tapi administrasi yang dimanipulasi, maka itu juga penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri yang ditugaskan untuk melakukan jabatan, ternyata dia melakukan penggelapan, perusakan, atau tindak atau berbuat tidak dapat dipakai. Ini misalnya ada barang, ada akta atau surat digunakan untuk memberikan keyakinan atau membuktikan tertentu di depan pejabat yang lain yang menguasai terhadap jabatan tertentu, maka itu juga kena penggelapan terhadap jabatan. Ada lagi konteks yang lain, misalnya kalau tadi membiarkan orang lain untuk menghilangkan, jadi bukan dia tuh pelakunya, bukan dia, tapi dia melihat bahwa tindakan itu dilakukan oleh orang lain dan itu salah, tapi dia membiarkan saja, maka dia juga kena penggelapan dalam jabatan. Membiarkan orang lain tuh, apalagi membantu orang lain. Membantu orang lain untuk menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau apapun yang terkait dengan barang bukti, barang akta, atau sesuatu yang sesuai fakta, maka itu juga termasuk penggelapan dalam jabatan. Seperti itu. Selain daripada itu ada lagi bentuk-bentuk korupsi dalam bentuk pemerasan. Jadi kalau ada pegawai negeri atau penyelenggara yang dalam hal ini untuk menguntungkan diri sendiri atau melawan hukum dengan menyalahgunakan jabatan, konteksnya di sini harus perlu hati-hati, di mana kalau misalnya diketahui bahwa seseorang itu konteksnya melanggar hukum nih, tapi dia melakukan dengan cara membayar seseorang atau menerima pembayaran atau apapun untuk mengerjakan sesuatu, tapi ini konteksnya untuk diri sendiri ya, maka itu juga dikatakan sebagai pemerasan, ya pungli lah seperti itu. Nah itu juga tindakan pemerasan. Pemerasan yang lain misalnya pegawai negeri atau penyelenggara menjalankan tugas nih, meminta untuk menerima pekerjaan atau menyerahkan barang seolah-olah merupakan sebuah utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, maka itu juga termasuk pemerasan. Pemerasan yang lain misalnya penyelenggara tadi ya, atau pegawai negeri menjalankan tugas, meminta atau menerima potongan pembayaran kepada pegawai negeri yang lain, baik itu kepada kas umum atau apapun, yaitu pegawai yang lain ya, seolah-olah nih bahwa pegawai atau penyelenggara yang lain itu punya utang, ternyata punya utang, padahal tidak diketahui bahwa itu bukan merupakan utang. Jadi seperti balas jasa lah seperti itu. Maka itu juga termasuk tuh, kita meras tuh, kamu kan dulu udah aku bantu tuh, ya tolonglah bantu aku lah supaya untuk project ini udah bisa disetujui sama pimpinan, tolonglah dibantu. Nah yang seperti itu juga termasuk pemerasan, jadi perlu hati-hati. Pemerasan ini bukan cuma wilayah pegawai negeri atau penyelenggara negara saja ya, jadi seolah-olah kayaknya tidak fair kalau cuma penyelenggara saja atau pemerintah saja yang terkena hukuman. Pemborong pun kena, ahli bangunan atau apapun lah yang terkait dengan kontrak proyek, mau itu penjual barang, mau itu penjual material, mau penjual ATK, pada waktu menyerahkan bahan bangunan atau pada waktu menyerahkan RAB melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang lain atau barang atau keselamatan negara atau apapun lah, itu juga termasuknya dalam perbuatan curang. Setiap orang juga misalnya kalau bertugas mengawasi itu, tapi sengaja membiarkan itu terjadi, sengaja membiarkan kecurangan itu terjadi, maka dia termasuk golongan perbuatan curang. Yang melakukan tindakan curang diadilin, yang membiarkan juga
kena juga diadili. Setiap orang pada saat menyerahkan barang untuk keperluan apapun melakukan perbuatan curang, padahal dia bukan penyelenggara, dia bukan pemborong, dia tidak tahu kalau barang itu seperti apa, tapi dia yang ikut membantu menyerahkan, maka dia juga kena perbuatan curang. Setiap orang yang bertugas mengawasi juga kena, mengawasi peredaran barang itu beredar, maka dia dikategorikan sebagai perbuatan curang. Jadi yang melakukan, yang membiarkan, yang ikut terlibat tapi tidak tahu, habis itu yang mengawasi itu juga kena tuh. Kenapa? Kena perbuatan curang. Kemudian benturan kepentingan terhadap pengadaan, misalnya pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta untuk melakukan pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan itu untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi itu. Maka itu juga termasuk bentuk kepentingan terhadap pengadaan. Nah, ini juga salah satu bentuk korupsi nih. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah gratifikasi. Gratifikasi itu apa? Gratifikasi itu adalah setiap pegawai yang dianggap memberikan suap atau menerima suap yang apabila terkait dengan jabatan tertentu atau terkait dengan melawan terhadap jabatan tersebut itu juga kena. Gratifikasi ini seperti apa? Nanti kita bahas pada pertemuan yang berbeda. Karena gratifikasi ini banyak sekali bentuknya. Kita kali ini hanya membahas tentang bentuk-bentuk korupsi saja. Walaupun sebenarnya gratifikasi juga termasuk bentuk korupsi ya, tapi bentuk korupsi gratifikasi itu lumayan dalam. Nanti saya bahas di pembahasan yang berbeda. Jadi, bentuk-bentuk korupsi ini bisa ditindak secara pidana. Tindakan pidananya terkait dengan korupsi ini berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal. Nah, ini harus saya sampaikan. Yang pertama, bentuk tindakan hukum kemudian diatur dalam undang-undang. Yang pertama adalah melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dapat merugikan negara. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat juga merugikan keuangan negara. Kemudian suap menyuap nih. Kemudian memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Kemudian pegawai negeri menerima suap, menyuap pegawai negeri atau pegawai negeri menerima suap. Kemudian pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, memberikan hadiah karena jabatannya atau memberikan hadiah yang ada hubungannya sama jabatannya. Kemudian menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat sama-sama menerima suap. Kemudian pegawai negeri menggelapkan uang untuk membiarkan terjadinya penggelapan. Itu juga kena tindak pidana. Kemudian pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri merusak bukti, misalnya pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti, misalnya gitu. Itu juga kena tuh tindak pidana. Kemudian pegawai negeri memeras nih. Kemudian pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. Jadi pegawai negeri ini memeras, kena juga. Pegawai negeri memeras pegawai negeri juga kena. Pegawai negeri memeras orang lain, kena juga. Kemudian pemborong berbuat curang kena. Pengawas proyek membiarkan itu terjadi juga bisa kena. Kalau ada rekanan, kalau ada yang penyalur tadi berbuat curang, itu juga kena. Pengawas rekanan, kalau misalnya ada pengawas rekanan, membiarkan itu terjadi, juga bisa kena. Ada lagi nih bentuk yang lain, penerima barang, membiarkan perbuatan curang itu terjadi, juga kena. Jadi penerima barang diam aja, ya udah kena itu. Jadi kalau ada indikasi menerima uang korupsi, daripada
kena tindak pindah hukum, mending dibalikin, mending dikembalikan ke pemerintah seperti itu. Jangan diam saja. Pegawai negeri menyerobot tanah yang bisa merugikan orang lain, kena juga. Pegawai negeri turut serta untuk mengadakan pengadaan yang diurusnya, juga kena nih. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor, itu juga kena. Kemudian menghalangi proses pemeriksaan, juga kena. Tersangka tidak memberikan keterangan terkait dengan kekayaannya, juga kena. Tidak jujur, ya kena. Kemudian bank tidak memberikan keterangan terhadap rekening tersangka, juga kena banknya. Saksi ahli tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Waduh, bahaya juga itu, bisa kena. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan palsu juga kena. Nah, apalagi kalau ada saksi yang membuka identitas si pelapor, itu juga kena. Jadi kita perlu hati-hati untuk bertindak agar kita tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi itu. Kemudian ini menarik, ada hasil survei terkait dengan korupsi di Indonesia. Ini tahun 2008 ya. Ini jauh banget, lama sekali, 2008. Penilaian terhadap pelayanan publik di Indonesia ini dilakukan oleh Survei Transparansi Internasional, bahwa Indonesia berdasarkan indeks persepsi korupsi ini menempati diri di urutan 137 dari 159. Ini 2008 ya, ini termasuk terpuruk kita pada saat itu. Pada saat itu apa yang dinilai, yaitu lembaga peradilannya, perpajakannya, kepolisian, DPRD, kementerian, bea cukai, BUMN, perizinan, pekerjaan umum. Pada saat itu kita termasuk yang terpuruk tuh, 2008. Termasuk 100 besar terbawah lah, seperti itu. Nah, tahun 2024 saya ada baca satu buku World Justice Project ini untuk Rule of Law Index, bahwa Indonesia di tahun 2024 posisinya di tengah tuh, berada di posisi menengah secara global. Walaupun sebenarnya masih serius juga masalahnya sih sebenarnya. Jadi masih ada korupsi, ya pastilah. Sampai saat ini juga kita pasti ngerasa dampaknya. Keadilan yang tidak merata, peradilan perdata dan peradilan pidananya sebenarnya masih serius di Indonesia, karena ada beberapa aspek yang nilainya masih rendah. Kalau kita lihat di sini, jadi sebenarnya ini masalah keterbatasan wilayah kekuasaan pemerintah dan masalah regulasi yang belum optimal, walaupun sebenarnya konteksnya masih bisa diperbaiki pastinya, walaupun trennya ini masih turun ya. Jadi 2024 kita masih berusaha juga naik, walaupun naiknya tidak signifikan seperti itu. Kemudian di data selanjutnya, keamanan relatif lebih stabil, kebebasan berekspresi juga terlindungi, batasan formal dan kekuasaan pemerintah juga tetap masih ada. Walaupun sebenarnya kelemahan masih ada di korupsi legislatif dan yudikatif. Jadi sistem peradilan kita sih sebenarnya yang masih lemah. Walaupun sebenarnya kita sedang mengusahakan juga, perlu untuk dilakukan investigasi peradilan permasyarakatan yang walaupun sebenarnya masih belum efektif, tapi tetap masih kita usahakan. Masih ada diskriminatifnya, tapi di wilayah itu harus kita tetap usahakan. Ya, seperti ini. Ini kan masih di bawah nih, masih rendah. Ini kan nilai rata-ratanya tuh. Ya, kita kan secara umum kebebasan ekspresi kan terlindungi ya, tapi ya itu tadi secara peradilan masih rendah seperti itu. Oke. Indonesia memang masih jauh dari kategori bersih ya. Walaupun ini masih lebih baik daripada tahun 90-an dulu. 90-an gitu rendah banget ini skornya. 19, bahkan kita pernah menyentuh 17. Sekarang kita di 2020 sempat
40 skornya, habis itu agak sedikit turun terus bertahan di 37 skornya. Ya, jadi tantangan utama kita memang terkait dengan apa nih, lembaga korupsi ya, KPK ya. Independensi ya, independensi itu maksudnya lembaga ini harus independen, yaitu KPK tadi, terkait dengan transparansi, legislatif yudikatif, terus perlindungan terhadap saksi dan lain sebagainya. Jadi ya kita pelan-pelan naik dari skor kita terendah sempat 17, akhirnya kita ke 37. Walaupun sebenarnya lagi-lagi ini masih di bawah rata-rata. Jadi kalau kita lihat di eh, situsnya KPK, ini kalian bisa cek aja nih di situs KPK atau di situs transparansi. Di sini kalian bisa cek tampilannya sama, kurang lebih seperti itu. Indonesia punya skor 37 dari 100, masih jauh kan? 37 dari 100 kan, di rata-ratanya di sini nih. Indonesia masih di bawah 37, masih rata-rata. Semakin 100 ya semakin bersih, makin tinggi semakin 100. Nah, Indonesia berada di ranking 99 tahun 2024 nih. Dari 180, jadi skornya masih jauh. Masih ya separohnya lah. Walaupun dari 2023 kita mengalami peningkatan tuh sekitar 3 skor lah. Nah, jadi semakin terang, semakin bersih, relatif semakin bersih, semakin gelap, ya relatif semakin relatif korup lah. Ya Indonesia nih masih korupsinya masih lumayan cukup tinggi lah, gitulah. Terus saya juga nemu satu artikel berkaitan dengan skor IPK ini tadi tahun 2024. Ini artikel punya Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini ada satu pembicara, beliau mengatakan bahwa memang masih lemah, kita perlu reformasi kelembagaan, perlu reformasi budaya korupsinya. Budaya korupsi itu memang sudah mengakar, tapi gimana caranya kita bisa mengatasi itu? Konteksnya bagus artikel ini, kalau kalian mau baca silakan, ini sudah saya kasih linknya, kalian tinggal baca. Artikel ini bagus untuk kita bahas, untuk kita diskusi sebenarnya. Ini mengajak kita untuk bisa ngecek skor transparansi tadi atau CPI tadi. Ya kita masih rendah. Memang tidak bisa secara langsung lepas begitu aja dari masalah yang kompleks, masalah terstruktur, terus budaya korupsi kita yang masih mendalam, masih terlalu mengakar. Tapi perlu untuk diketahui bahwa kita tidak bisa cuma sekedar, kita perlu untuk menguatkan lembaga, nggak bisa kayak gitu aja. Atau kebijakan dari pemerintah, tidak seperti itu juga. Tapi juga kita harus tahu langkah-langkah konkretnya gimana, langkah-langkah yang tepat, yang bisa untuk dilaksanakan supaya politik kita tuh makin realistis. Kita harus tahu konteks dulu. Siapa sih sebenarnya sosok kunci utama kita nih untuk bisa nangani itu. Terus kita juga harus tahu hambatan terbesar kita tuh apa, kira-kira skema insentifnya bagaimana. Terus bagaimana caranya kita nih mencegah kemunduran dari penegakan. Kalau penegakan itu kita usahakan, gimana caranya mundur. Walaupun sebenarnya Indonesia ini termasuk harus viral dulu, baru ada tindakan. Nah, sebaiknya kedepannya kita tidak perlu seperti itu lagi. Kedepannya kita harus sama-sama bergerak, bukan cuma pemerintah saja, bukan cuma kita saja, tapi pemerintah juga harus aware, harus hati-hati. Jangan sampai kejadian demo terulang lagi hanya untuk menuntut kepastian tindakan hukum. Nah, akhirnya kita juga harus ingat bahwa kalau bikin korupsi di Indonesia ini, waduh, prosesnya panjang banget. Jadi bukan cuma pencapaian instan lah sebentar gitu. Banyak sekali. Termasuk masalah indikator yang diperoleh oleh rule of war atau CPI itu tadi. Itu kan memang hanya sebagian alat ukur saja yang dipakai. Alat ukurnya mungkin cuma integritas dari birokrasi, mungkin secara lokal mungkin ya, atau pengawasan internal atau mungkin budaya etik lah. Itu
bagaimana cara mereka mendapatkan indikatornya sebagai sebuah barometer. Nah, tapi jangan abaikan faktor-faktor yang lain. Siapa tahu kita belum menggali faktor-faktor yang lain seperti itu, sehingga kita bisa menemukan nih temuannya gimana tuh, hambatan terbesar kita apa, supaya kita bisa mencapai tujuan utama dan menjadi perhatian utama. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Fokus pembahasan saya adalah untuk menginformasikan tentang bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa. Kalau masih belum dipahami atau ada yang masih belum dimengerti, mari kita buka ruang diskusi. Silakan bertanya. Saya terbuka untuk semua ide-ide yang disampaikan, semua pemahaman atau semua teori yang diargumentasikan atau yang dibicarakan. Jadi mari kita sama-sama diskusi sehingga kita menemukan pemahaman atau bidang keilmuan yang baru di pembahasan ini. Oke, kalau misalnya pun teman-teman juga masih ada yang belum mengerti tentang konteks bentuk-bentuk korupsi, silakan diulang kembali video ini pada pembahasan tadi di slide-slide sebelumnya. Mudah-mudahan kalau diulang lagi, mudah-mudahan bisa dipahami. Next, di pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang gratifikasi. Tadi saya sudah sampaikan, kita akan bahas di pembahasan ini. Apa itu gratifikasi? Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Selesai untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.